segar harum tubuhmu, kau tuturkan segala mimpi-mimpi serta harapanmu. Kau ingin ku menjadi yang terbaik bagimu, patuhi perintahmu, jauhkan godaan yang mungkin ku lakukan dalam waktuku beranjak dewasa. Jangan sampai membuatku terbelenggu, jatuh dan terinjak. Tuhan tolonglah, sampaikan sejuta sayangku untuknya. Ku terus berjanji takkan hianati bintangnya. Ayah, dengarlah betapa sesungguhnya ku mencintaimu. Kan ku buktikan ku mampu penuhi maumu. Andaikan detik itu Tuhan tolonglah, sampaikan sejuta sayangku untuknya. Ku terus berjanji takkan hianati bintangnya. Ayah, dengarlah betapa sesungguhnya ku mencintaimu. Kan ku buktikan ku mampu penuhi maumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar ya pendengar dimanapun Anda berada? Senang rasanya saya Dani hadir menemani Anda untuk edisi hari ini, hari Rabu ya, tanggal 5 Januari 2021. Apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya baik, sehat walafiat, semoga menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda di hari ini. Dan pendengar, kami hadir dengan dialog lintas Makassar pagi berbicara mengenai polemik kontainer Makassar Recover ya. Nah, pendengar Anda juga boleh bergabung di 0821 wabarakatuh, Ibu Heni Handayani. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik. Nah, Ibu Heni Handayani ini adalah juru bicara Makassar Recover ya. Nah, kita beberapa bulan terakhir ini melihat di sejumlah kelurahan ada kontainer ya, tapi bukan kontainer sampah, tapi kontainer Makassar Recover ya. Nah, kontainer Makassar Recover ini ada berapa jumlahnya di Kota Makassar, Ibu Heni Handayani? Iya, jadi sebelum kita bahas tentang kontainer ya, jadi untuk program Makassar Recover sendiri, alhamdulillah sudah kita lewati di tahun 2021 dan telah menghasilkan berbagai capaian, termasuk capaian vaksinasi yang sudah hampir menembus angka 90% ya untuk Kota Makassar. Termasuk sih sebenarnya pengadaan kontainer ini juga bagian dari program Makassar Recover yang terdiri dari 3 poin besar, imunitas kesehatan, adaptasi sosial, dan pemulihan ekonomi. Dan terkait pengadaan kontainer Makassar Recover juga ini menjadi bagian yang diharapkan menjadi support system dari
beberapa perencanaan program penanganan COVID Kota Makassar. Dari perencanaan pengadaannya itu sejak awal sudah direncanakan, dianggarkan untuk masing-masing kelurahan itu. Tiap kelurahan ada satu kontainer, jadi sebanyak 153 kontainer Makassar Recover yang direncanakan berdiri di masing-masing kelurahan di Kota Makassar. Baik. Ada 153 kontainer ya. Nah, Iya. Mbak Heni, ini kami mau mengonfirmasi apakah ada kontainer di Kelurahan Kaluku Bodoa yang terpaksa dikembalikan seperti itu? Saya mendengar polemik kontroversi seperti itu. Dari pengadaan betul memang bahwa dari pengadaan 153 kontainer itu beberapa kontainer mengalami pada proses pengadaannya ya Baik. mengalami kendala mungkin atau hambatan, tetapi betul bahwa ini adalah tanggung jawab masing-masing kelurahan sebagai pelaksana teknis dari perencanaan ini. Tapi pada proses pengadaannya, perencanaannya, konsepnya sebenarnya tidak ada yang kontroversial. Yang Baik. kontroversial adalah pelaksanaan dari pengadaan kontainer itu sendiri. Jadi saya pikir jika ada hal-hal yang kontroversial, kita juga telah mengalihkan, pemerintah kota telah mengalihkan ke pihak yang betul-betul kompeten untuk mengurusi ini, yaitu pihak inspektorat, untuk kemudian melakukan evaluasi atau uji administrasi terhadap hal-hal yang dianggap kontroversial tersebut, seperti itu. Baik, kontainer yang kontroversial ya, ada 153 kontainer. Nah, yang ada berapa juga yang diantaranya bermasalah, Mbak Heni? Ini salah satunya di Kelurahan Kaluku Bodoa. Apakah ada lagi yang bermasalah di kelurahan lain yang ada di Kota Makassar? Saya tidak tahu ya detailnya, tetapi beberapa ada juga sebenarnya yang berjalan secara maksimal sesuai dengan atau aturan yang SOP yang sudah ditetapkan. Tetapi ada juga beberapa yang dianggap masih kurang efektif ya penggunaannya, atau dianggap dinilai kurang strategis, misalnya penempatannya. Baik. Karena ada yang asal-asal mendirikannya saja. Ada juga yang memang betul-betul memperhatikan semua hal yang selama pengerjaannya diperhatikan secara detail oleh pihak kelurahan. Nah, hal-hal yang ya dinilai belum efektif, belum strategis terkait fungsi penggunaan atau penempatannya itu segera dievaluasi dan akan diperbaiki, seperti itu. Jadi tidak semua ya 153 kelurahan itu dianggap tidak efektif atau kontroversial, karena ada beberapa atau sebagian besar dari kontainer yang berdiri itu betul-betul berfungsi dengan baik, berfungsi secara maksimal. Kalaupun ada beberapa itu bagian masuk dari catatan evaluasi dan segera diperbaiki pada proses yang dinilai ada yang gagal di proses pengadaannya atau apanya, itu akan dilimpahkan ke inspektorat untuk segera ditindaklanjuti, seperti itu. Baik. Nah, Mbak Heni, nah untuk evaluasi pelaksanaan kontainer Makassar Recover ini ya, ini tadi ada beberapa pendengar kita yang mengatakan bahwa kontainer Makassar Recover ini sangat baik ya. Ini memudahkan masyarakat dalam pelayanan. Kemudian ada juga yang menyatakan ini tidak optimal, akan sama dengan nasib tempat sampah Gendang 2. Ada juga yang mengatakan seperti ini, anggaran hanya terbuang percuma, ya. Apakah sebenarnya memang kontainer Makassar Recovery ini akan kembali dievaluasi setelah beberapa bulan terakhir ini beroperasi, Mbak Heni? Iya, jadi tahapan evaluasinya itu sudah berjalan ya. Jadi ada beberapa ini yang menjadi catatan di beberapa titik yang dinilai penempatannya itu tidak berjalan dengan
tidak strategis penempatannya yang tidak sesuai dengan yang diharapkan ya, sesuai dengan SOP, karena kan penggunaan dan fungsi kontainer ini diharapkan mampu menjadi pusat pelayanan publik di masing-masing kelurahan. Jadi diharapkan itu dekat dengan tempat domisili warga, bukan di jalan-jalan protokol yang tidak agak sulit diakses oleh warga setempat. Jadi sebenarnya tadi dari awal saya ulas bahwa pada proses pengadaan perencanaan konsep sebenarnya tidak ada yang kontroversial kalau kita merujuk dari awal, tetapi pada tahap pelaksanaannya di situ yang banyak yang maksudnya beberapa melenceng dari perencanaannya, misalnya penempatannya ya, sehingga kalau misalnya penempatannya tidak strategis atau tidak efektif itu juga akan berdampak pada fungsi kontainer itu sendiri. Karena beberapa kontainer yang penempatannya sudah tepat itu akan berjalan efektif. Misalnya kontainer itu digunakan sebagai tempat atau pusat vaksinasi dan sebagainya, atau misalnya ketika kasus COVID sudah seperti itu. Jadi yang dianggap kontroversial sebenarnya hal yang misalnya melenceng dari perencanaan, dan itu akan dievaluasi dan diperbaiki. Misalnya pada tahap penempatan kontainer yang dianggap tidak strategis penempatannya, pihak kelurahan bertanggung jawab untuk memindahkan posisi kontainer itu ke posisi yang betul-betul strategis dan tepat, seperti itu. Berarti ini akan dipindahkan ya untuk yang dinilai membuat semraut arus lalu lintas atau tidak sesuai dari tempatnya. Nah, Ibu Ya Heni betul, mungkin ini menjadi PR untuk masing-masing lurah ya. Itu. Ibu Heni mungkin bisa disampaikan ini di posisi mana saja, di kelurahan mana saja kontainer tersebut yang bermasalah, yang dianggap membuat semraut arus lalu lintas atau tidak sesuai dengan penempatannya, Mbak Heni? Beberapa sebenarnya menjadi highlight ya di media sosial, ada di jalan sekitaran Jalan Veteran, tapi saya tidak tahu detail kelurahannya. Beberapa sih yang dinilai ini yang menutup sedikit badan jalan, misalnya di jalan-jalan besar atau jalan-jalan protokol, misalnya yang di pertigaan atau perempatan Alauddin Pasarani misalnya, seperti itu. Mungkin ke depan akan diupayakan untuk sebisanya posisi kontainer itu berubah atau dipindahkan ke tempat yang betul-betul strategis, gitu. Baik. Nah, selain tentunya ya nanti diakses untuk pelayanan selama pandemi COVID-19, sebenarnya kontainer ini juga digunakan untuk apa saja sih untuk pelayanan publik kepada masyarakat, Mbak Heni? Ya, jadi sebenarnya kita sudah punya pusat pelayanan publik ya, ada kantor kelurahan, ada puskesmas. Nah, keberadaan kontainer ini sebenarnya akan membackup fungsi-fungsi pelayanan publik lainnya. Misalnya kita menggenjot program vaksinasi untuk mencapai herd immunity, ini juga penggunaan kontainernya ini juga bisa membackup itu menjadi pusat pelayanan vaksin untuk masyarakat setempat. Nah, insya Allah misalnya kalau kasus COVID sudah mulai melanda itu, COVID sudah mulai reda di Kota Makassar, kontainer ini juga akan beralih fungsi menjadi posyandu untuk warga setempat. Dan beberapa yang sudah diurai oleh Bapak Wali Kota sendiri, kontainer juga bisa difungsikan sebagai pusat atau meeting point warga ketika ingin membicarakan beberapa hal, misalnya yang penting di kelurahan atau tempat bernegosiasi untuk keributan-keributan misalnya yang terjadi di beberapa titik-titik kelurahan, tempat mendamaikan misalnya, seperti itu. Jadi banyak hal sebenarnya yang bisa dialihfungsikan untuk kontainer Makassar Recover ini. Mungkin akan melebar ke fungsi-fungsi yang lainnya ya, tergantung bagaimana kreativitas masing-masing kelurahan. Misalnya sebagai pusat
uh, promosi kerajinan misalnya UKM dan sebagainya. Saya pikir kontainer ini sangat multifungsi nantinya, tergantung bagaimana pemanfaatannya ke depan, dan ini sangat berkaitan dengan di mana letaknya, posisinya betul-betul strategis dan bisa diakses oleh warga. Baik. Baik Mbak Heni terima kasih atas waktunya bersama dengan RRI di Ya, kesempatan makasih pagi RRI. hari ini ya. Dan sukses terima untuk kasih. Anda ya. Dan pendengar bersama dengan Ibu Heni Handayani, juru bicara Makassar Recover. Terima kasih atas kebersamaannya Mbak Heni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada ya. Jadi kontainer Makassar Recover ini bisa bukan hanya dijadikan untuk pelayanan untuk penanganan COVID-19 ya di tingkat kelurahan, tapi juga nanti bisa beralih fungsi menjadi tempat posyandu dan juga pelayanan publik kepada masyarakat ya. Dari saat ini masih dalam proses evaluasi dan juga bagi kontainer Makassar Recover yang dinilai ini bisa menimbulkan kesemrautan karena misalnya arus lalu lintas yang tidak ditempatkan di badan jalan ini bakal dipindahkan ya berdasarkan informasi tadi. Baik, pendengar yang tadi sudah bergabung, terima kasih di Opini Publik ya yang tadi mengatakan bahwa kehadiran kontainer sangat bermanfaat oleh masyarakat. Namun jika COVID berakhir akan diapakan? Tadi ada penjelasannya, bisa digunakan untuk pelayanan publik lainnya setelah pandemi berakhir dan juga pelayanan posyandu. Ya, pendengar, ada Firsa Akulakimu saya hadirkan untuk melengkapi kebersamaan kita di pagi ini. Datanglah bila engkau menangis, ceritakan semua yang engkau mau. Percaya padaku, aku lelakimu. Mungkin pelukku tak sehangat senja, ucapku tak menghapus air mata, tapi ku di sini sebagai lelakimu. Akulah yang tetap memelukmu erat saat kau berpikir mungkin kau berpaling. Akulah yang nanti menenangkan badai agar tetap tegar kau berjalan nanti. Sudah benar
kau ungkit salahku yang dulu. Semua yang kini ku lakukan masih datangkan rasa ragu di hatimu. Cinta yang kini ku rasakan selalu ingin ku berikan semua kepadamu. Apa yang harus ku buat lagi untuk beri arti tulusnya cintaku kepadamu. Lupakan sudah masa lalu, tak akan ada lagi di hati. Hanya janji yang ku berikan padamu. Apa yang harus ku buat lagi untuk beri arti tulusnya cintaku kepadamu. Cinta yang kini ku rasakan selalu ingin ku berikan semua kepadamu. Apa yang harus ku buat lagi untuk beri arti tulusnya cintaku kepadamu. Cinta yang kini ku rasakan selalu ingin ku berikan semua kepadamu. Apa yang harus ku buat lagi untuk beri arti tulusnya cintaku kepadamu. Baik, pendengar, ada yang berjanji dengan Anda di pagi hari ini? Nggak ada ya? Atau kalau ada yang janji tapi lupa harus diingatkan ya. Jangan sampai kelamaan ya lupanya. Baik, pendengar, kita bersama di Dialog Lintas Makassar. Nanti juga bakal hadir via Zoom bersama dengan kami di pagi hari ini. Pak Kasrawi Sawenong, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sorry Baik. saya pakai masker lagi Nggak di apa-apa, sekolah madrasah. Iya, saya ke Ibu Yeni Rahman, anggota DPRD Kota Makassar. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Iya, apa kabar di pagi hari ini, Bu Yeni? Baik-baik. Ya, Bu Yeni, ini kalau kita berbicara mengenai kontainer Makassar Recover ya. Nah, ini menurut Anda, ini apakah kontainer Makassar Recover ini cukup baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat saat ini? Ini karena kontainer Makassar Recover ini didirikan ini untuk memberikan pelayanan khususnya di penanganan COVID-19. Apakah ini cukup memberikan manfaat kepada masyarakat, Ibu Yeni? Ya, terkait kontainer yang salah satu programnya Makassar Recover, kami dari awal memang sudah mengingatkan pemerintah kota agar supaya pengadaan kontainer itu dipikirkan matang-matang. Pertama, kami sudah sampaikan pada waktu itu bahwa kita harus tahu dulu
kontainer ketika nanti akan dibangun ditempatkan di mana-mana saja titik-titik itu. Tetapi pada waktu itu kami memang tidak sampai diberikan secara detail tempat-tempat kontainer itu letaknya akan ditaruh di mana. Akhirnya kan seperti prediksi kita semua bahwa pengadaan kontainer itu menimbulkan banyak masalah yang tentu saja ditempatkan di tempat-tempat kontainer kan letaknya ada di salah satu ada di depan kantor lurah. Itu kan sangat tidak dalam segi estetika seperti itu kurang menarik. Yang kedua juga tentang fungsi untuk kontainer juga kemarin kan kami sudah sempat kritisi bahwa kalau itu kan awalnya memang untuk pemeriksaan tracing pada genos ya, hanya kan tidak terpakai juga, jadi itu kita anggap pastilah itu mubazir. Kalau misalnya jadi penempatan kontainer ini sangat tidak kondusif dan sangat tidak kurang bagus. Yang kedua adalah kalau kemarin ya pemerintah kota mengatakan bahwa kontainer ini didirikan atas nama posko, kita kan harus punya definisi yang sama dulu mengenai posko. Posko itu kan tidak harus dalam bentuk kontainer. Posko yang sudah ada di kelurahan menurut saya itu sudah sangat bagus. Dan saya lihat di beberapa kelurahan juga itu sudah bagus. Kita sudah bisa melihat data-data perkembangan COVID di setiap RT RW dan posko. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama, saya sebagai pengamat kebijakan publik tentu banyak melihat dari sisi pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh Wali Kota Makassar terkait dengan kontainer ini kan bagian dari program dari Makassar Recover. Jadi harus diakui bahwa kita mengapresiasi bahwa ini merupakan program yang telah pemerintah Kota Makassar telah lakukan secara tentu menguras energi yang banyak, menguras anggaran yang besar, tapi di lain pihak tentu banyak menimbulkan hal yang menjadi perdebatan. Misalnya kami dari sisi kebijakan publik, misalnya pada bulan Desember tahun 2021 kami telah melakukan penelitian, ada dari tim LSKP, Lembaga Studi Kebijakan Publik, ada tim lapor COVID, bahwa kebijakan yang dilakukan dari program Makassar Recover ini sangat miskin melihat dari sisi kebijakannya. Kenapa dari sisi kebijakannya sangat miskin? Karena kebijakan yang dilakukan sangat ada sedikit penyimpangan-penyimpangan. Apa misalnya di antara program kita misalnya mengkhususkan dalam bidang kontainer ini. Jadi ini kontainer kan salah satu fungsinya sebenarnya untuk di situ melakukan tracing, melakukan deteksi dini orang-orang yang terkena COVID. Tapi ternyata bukan hanya sekedar menjadi program Makassar Recover, tapi ternyata dalam media yang beredar misalnya ada yang menghalangi jalan pengguna jalan, dan ini sungguh sangat tidak strategis. Penempatan posisi kontainer ini yang tadinya gunanya untuk membantu masyarakat, tetapi malah justru menyusahkan masyarakat. Nah, inilah yang perlu dikaji ulang. Walaupun misalnya Pak Wali misalnya sudah mengancam para lurah yang melakukan kesalahan-kesalahan terkait misalnya penempatan kontainer yang tidak baik, sehingga
wali kota sudah mengancam lurah-lurah ini untuk dicopot. Tapi itu bukan hanya jalan pintas untuk mencopot lurah, tapi bagaimana misalnya kontainer ini sangat bermanfaat dalam proses masa COVID saat ini, walaupun belum ada lampu hijau bahwa kita ini sudah terhindar dari pandemi COVID, dan kita harus tahu bahwa ini akan menjadi endemi kalau menurut pakar kesehatan masyarakat. Tapi sekali lagi yang dilakukan oleh Pak Wali tentu kita harus mengapresiasi, walaupun tentu masih perlu banyak masukan-masukan, kritik-kritik yang kami lakukan sebagai pengamat kebijakan publik. Itu mungkin pertama. Ya, misalnya kita tahu dulu kan pemerintah sempat melakukan PPKM level dengan membatasi gerak-gerak masyarakat kita, misalnya ya. Ini saya mengulas saja hasil ekspos penelitian yang dilakukan oleh tim lapor COVID dan beberapa aliansi lainnya, bahwa wali kota misalnya melakukan door to door pemeriksaan dari rumah ke rumah, menurunkan tim nakes dan tim relawan lainnya. Tentu ini sangat menyalahi bertimpangan dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dan inilah yang dikatakan salah satu dari miskin kebijakan yang dilakukan dalam perwali ini, peraturan wali kota ini. Dan banyak hal yang bisa dilakukan, bisa dilihat dari miskin kebijakan yang dilakukan dalam program Makassar Recovery ini, sehingga ya harus pahit ataupun manis, misalnya kami ini menjadi bagian untuk menjadi pemantik agar supaya pemerintah tetap bagaimana walaupun program ini sudah berjalan, akan tetapi program bukan hanya sekedar program, tapi harus dilakukan pengawasan sampai ke tingkat yang paling bawah. Selain pengawasan tentu melibatkan banyak pihak, bukan hanya sekedar kita hanya sisi penyerapan anggaran yang besar, namun perlu pelibatan para ahli, para pakar, sehingga Makassar Recovery ini bukan hanya sekedar slogan kita yang kita harus akui bahwa ini yang pertama di dunia program yang dilakukan oleh Pak Dhani Pomanto, tapi program ini harus berhasil sukses tentu dengan dukungan kita semua tentunya. Walaupun tentu masih ada saja minus-minusnya, tentu ini menjadi hal yang perlu kita perbaiki bersama. Ini bukan menjadi hal kesempurnaan untuk Pak Wali Kota, Pak Dhani Pomanto, tapi ini menjadi masukan yang baik. Tadi dari Ibu Yeni misalnya sebagai tugasnya sebagai pengawasan di pemerintahan. Ya, kami masyarakat tentu melihat langsung dalam yang merasakan langsung kebijakan yang dilakukan oleh Pak Wali Kota Makassar. Itu mungkin, Pak.
Ya, saya sependapat. Tentu supaya barang yang telah dilakukan dalam program Makassar Recovery ini tidak sia-sia, tentu ya bisa dijadikan sebagai tempat sumber pelayanan publik baru. Dan kita tahu bahwa kontainer ini kan tempat yang terbarukan, artinya dia bisa disusun ke atas, bisa disusun ke samping, ya, dan tentu ini sangat baik untuk program pelayanan-pelayanan publik lainnya yang ke depan tentunya. Tentu kita berharap bahwa ini tidak menjadi bangkai nantinya, bahwa ini akan menjadi terbuang atau nanti akan menjadi tidak terpakai karena tidak adanya perawatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan misalnya dengan alasan tidak ada anggaran. Tapi sekali lagi mudah-mudahan misalnya dengan apa namanya statement-statement yang dilakukan oleh atau yang melalui tertulis dalam undang perwali ini bahwa adanya kontainer ini dijadikan sebagai tempat pelayanan selama masa pandemi. Selain melakukan pelayanan, tentu pelayanan tersebut dia dapat diakses 24 jam. Jangan hanya sekedar misalnya tadi penempatannya yang sangat tidak strategis, tapi perlu orang-orang yang standby di dalam, misalnya tentu ada pihak keamanan, pihak nakesnya yang berada dalam apa namanya dalam kontainer tersebut. Dalam arti tempat ini, kontainer ini berfungsi dengan baik sesuai dengan program yang dilakukan oleh Pak Wali Kota Makassar kita, bahwa ini dijadikan sebagai tempat upaya untuk pengendalian COVID, dan untuk tentu bukan hanya pengendalian, tugas kita hanya bukan hanya sekedar mengendalikan, tapi untuk menurunkan COVID ini sehingga sampai di Makassar tidak ada. Itu mungkin saya sangat setuju kalau misalnya dijadikan sebagai tempat pelayanan publik nantinya, untuk misalnya kalau sudah pandemi menjadi endemi ini berakhir, tentu agar menjadi hal yang bermanfaat, tentu dia dijadikan hal-hal yang berbau pelayanan publik, misalnya tadi posyandu, kesehatan, ya bisa dijadikan mungkin catatan sipil berjalan, tempat bayar pajak berjalan, dan lain-lain.
Kemudian ada juga yang mengatakan ya hanya membuang anggaran ya, tidak bermanfaat. Ada juga yang mengeluhkan jangan sampai akan senasib dengan tempat sampah Gendang 2 seperti itu. Ini dari Pak Abdullah, ada Pak Liwang, ada Pak Akbar, Pak Wibisono dan juga Pak Sakir ya. Ya kita tunggu nanti seperti apa untuk kontainer Makassar Recover setelah pandemi berakhir ya, untuk difungsikan seperti apa ya kita tunggu. Tapi yang pasti itu akan kembali ke masyarakat, memudahkan pelayanan publik kepada masyarakat. Saya Dani pamit undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.